harapkan ke depan tidak ada lagi gesekan-gesekan. Bahkan kalau perlu kita nggak butuh oposisi kok. Ya, kita butuh gotong royong, kita butuh demokrasi gotong royong. Nggak dibutuhkan lagi oposisi. Dan saya mendukung jika Pak Prabowo merangkul semua partai politik yang ada di parlemen untuk bersatu. Baik, apa iya Bang Habib konsolidasi dan komunikasi politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu ujungnya memang tidak perlu ada oposisi seperti yang dikatakan oleh Bamsud? Apakah tujuannya ke arah sana? Sedikit saya perlu mengapresiasi senior saya ya Pak Ciko Malamen yang paling luar biasa ya pernyataannya bahwa memang kita menilai Ibu Mega itu tidak bisa seperti menilai buku yang benda mati ya. Tentu ini kan beliau tokoh bangsa yang terus juga berdialektika. Apa yang terjadi dengan tokoh lain belum tentu sama dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan kita ini momentumnya nih. Nah ini kembali ke pertanyaan Afi. Soal momentum. Momentum ini kan jarang. Menjelang Indonesia Emas itu kan 2045 kita perlu kerukunan antar elit. Nah itu kan nyambung juga dengan pernyataan Pak Bamsud ya. Mungkin tidak sevulgar, tidak perlu ada oposisi atau tidak perlu ada kekuatan di luar pemerintahan. Tapi yang ingin dikedepankan oleh Pak Bamsud itu bagaimana elit ini lebih rukun, lebih guyup supaya bisa menjawab tantangan-tantangan besar. Enggak, tadi ngomongin nggak perlu ada oposisi, bukan elitnya guyup, nggak perlu ada oposisi loh dikatakan. Iya, kan begitu. Artinya begitu, mungkin yang dimaksud beliau tidak sevulgar itu, ya kan. Tapi bagaimana kita ini ada apa itu yang diinginkan oleh Pak Prabowo bahwa sebaiknya memang tidak ada oposisi, check and balance-nya ada di DPR. Bisa jadi seperti itu yang memang diperlukan oleh bangsa ini. Ya, kita lihat kemarin misalnya fungsi DPR ya kan sebagai lembaga check and balance berjalan walaupun sebagian besar DPR itu diisi oleh partai-partai pendukung pemerintah. PDIP sendiri yang memberi contoh bagaimana PDI sebagai partai pendukung pemerintah tetapi kader-kadernya di komisi-komisi bisa tetap kritis memberikan masukan atau memberikan kritikan yang membangun pada mitra-mitra di komisi masing-masing. Oke, baik. Pak Budi, saya akan kembali ke Anda. Mungkin statement terakhir dari Anda sebelum kita lempar ke narasumber lain. Lalu menurut Anda, akankah pertemuan antara Pak Jokowi dan Ibu Mega bisa terwujud? Momentumnya, anggaplah kemudian setelah Lebaran lewat, putusan MK lewat. Karena sepertinya lebih realistis untuk menanti pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega dibandingkan dengan Jokowi dan Ibu Mega. Silakan. Pak Jokowi itu adalah pemimpin yang tidak punya halangan apapun atau halangan psikologis apapun untuk bertemu dengan siapapun. Jangankan elit politik, rakyat jelata jadi temu sama Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ini enjoy bertemu dengan siapa saja. Tidak ada masalah, tidak ada hambatan, tidak ada barrier psikologis. Jadi buat Pak Jokowi bertemu dengan siapapun itu ya baik-baik saja. Jadi narasi-narasi mensyaratkan sesuatu kalau Pak Jokowi ingin bertemu dengan Bu Mega ini kan memecah belah masyarakat dan menjauhkan kita dari semangat persatuan nasional dan cita-cita kita bersama untuk menuju Indonesia maju. Saya pikir itu aja, Mbak. Ya, Pak Budi, maaf, lalu kenapa jika ternyata tidak ada hambatan, kenapa tidak bertandang saja ke Ibu Mega, Pak Jokowi seperti lebaran-lebaran sebelumnya? Ya jangan tanya Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi kan asik-asik aja, enjoy. Pak Jokowi ketemu siapapun, rakyat di mall, Bang Beca, semua juga ditemuin oleh Pak Jokowi, apalagi elit politik. Oke, begitu loh. Baik. Jadi tidak merasa ada halangannya dari pihak Pak Jokowi ya, Pak Budari ya? Mbak yang memberi syarat, memberi barrier, memberi persyaratan tertentu untuk bertemu kan dari pihak Mas Hasto, bukan dari Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi kan orangnya asik-asik aja seperti para pendukungnya, semua asik, santai. Ketemu siapapun oke. Begitu loh, karena kita nggak punya hambatan. Begitu untuk berkomunikasi dengan siapapun. Begitu ya Mbak Afi, makasih. Baik, Pak Budari terima kasih banyak. Mas Hasto, apa kemudian nanti udah nggak ada syarat lagi lah. Mas Ciko, sorry. Mas Hasto ini malah jadi penghalang gitu statementnya. Kan diulang lagi oleh Pak Budari, jangan kasih syarat-syarat lah. Jadi syarat itu yang akhirnya memberatkan pertemuan kedua tokoh ini. Saya rasa enggak. Jadi saya sampaikan lagi bahwa tentunya silaturahmi itu adalah hal yang baik. Ya kan tidak ada hal yang buruk yang bisa didapat dari silaturahmi. Tetapi yang kedua, apapun yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto itu adalah
tentu yang saya sampaikan tadi adalah suasana kebatinan yang ada di akar rumput, baik juga apa yang berada di elit, ya kan. Tetapi mungkin kan punya gaya-gaya sendiri untuk cara menyampaikannya. Itu aja. Tapi suasana kebatinannya kita udah harus tahu. Itu satu. Nah, tapi kembali lagi soal silaturahmi ya kita lihat aja nanti apakah ada komunikasi. Saya sendiri tidak akan tahu. Tapi tadi saya ingin sedikit mengomentari apa yang disampaikan oleh Mas Bambang Susatyo tadi terkait tidak perlu adanya oposisi. Ya, saya rasa itu komentarnya Golkar banget ya. Golkar di era dulu banget. Tetapi kembali lagi, kalaupun ada partai yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan, mereka sesungguhnya sama-sama sedang bekerja sama membangun Indonesia di dalam sebuah sistem demokrasi. Karena itu memang diperbolehkan dan memang lebih di-encourage untuk ada sebuah oposisi atau yang berada di luar pemerintahan terus melakukan checks and balances. Karena checks and balances ini kan tidak berarti berada di luar pemerintahan artinya 100 kebijakan yang diusulkan pemerintah 100-100-nya ditolak. Kan nggak mungkin, ya kan, bukan itu. Tapi kita bersama-sama ingin membangun bangsa ke depan dan semoga sampai hari ini di mana hawa dari PDI Perjuangan apabila memang Pilpres ini bukan yang menang Pak Ganjar maupun Pak Mahfud, sampai hari ini sepertinya kemungkinan besar kami akan berada di luar pemerintahan. Sepertinya kemungkinan besar akan berada di luar pemerintahan. Mas Dedi, bagaimana mencoba menyimpulkan bahwa kemudian anggaplah mungkin belum 100% diambil keputusan, tapi kan sebenarnya sudah mulai terbaca nih peta kanan kirinya dari komunikasi dan juga safari politik yang berjalan. Lalu seperti apa ke depannya hubungan antara PDIP, Megawati dan Jokowi? Ya, saya kira kan urusannya bukan urusan personal ya. Pertemuan elit itu diperlukan supaya publik itu mengetahui bahwa konflik politik itu ya hanya selesai dalam pertarungan politik saja. Dan itu representasinya adalah pemilu. Begitu pemilu usai, semestinya publik juga harus sering diulang-ulang bahwa elitnya yang bertarung secara langsung sekalipun saja mereka bisa dalam satu meja, dalam satu bisa rujuk kembali ya? Iya, kira-kira begitu. Dan saya kira pertemuan itu justru penting, bukan saja dalam artian konsolidasi politik, tapi justru itu bisa menjadi checks balance di luar parlemen. Ibu Megawati saya kira masih tetap menjadi satu-satunya politisi perempuan yang paling berpengaruh di Indonesia. Sehingga apapun yang akan dia suarakan, misalnya apakah itu mendukung atau tidak mendukung terhadap elit pemerintah nanti yang akan berkuasa, itu penting. Kenapa? Karena itu menjadi pemantik dukungan di parlemen, termasuk juga dukungan di tingkatan bawah, saya rasa itu. Baik. Terima kasih bahwa kita lihat mungkin dalam waktu dekat pertemuan yang lebih realistis adalah pertemuan antara Bu Megawati dan Pak Prabowo yang disampaikan kita lihat nanti pasca ketuk palu dari MK. Terima kasih banyak Mas Chiko, Mas Dedi, Mas Habib, dan juga Pak Budi Ari dari sambungan Zoom. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, Lebaran bisa menjadi momentum yang tepat untuk mendinginkan suasana atas nama persatuan. Cukuplah sudah perseteruan dan juga permusuhan dipertontonkan. Rakyat perlu teladan, bukan saling tuding menyalahkan. Tenang saja, berkawan bukan berarti menihilkan suara kritis dalam mengawal kebijakan. Masyarakat saja sudah saling berjabat tangan dan berangkulan. Mau sampai kapan elit terus berselisih tanpa kedewasaan? Saya Afiani Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.